Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah teman-teman, kita dipertemukan kembali pada siang hari ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas baik kita. Monggo langsung saja Ustaz, kemudian materinya bisa dimulai. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebabnya adalah orang tersebut akan mengerti mana ibadah-ibadah yang lebih besar pahalanya, dan juga jika dikerjakan maka pahalanya menjadi lebih tinggi daripada yang lainnya karena dibangun di atas ilmu. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan ia faham agama. Maka di antara tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang adalah ketika orang itu dimudahkan untuk belajar ilmu syar'i, diberi kekuatan tekad dan fisik untuk menempuh jalan-jalan ilmu syar'i. Maka itu tanda kebaikan yang patut kita syukuri, dan hal itu lebih besar karunia-Nya daripada harta yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat menuntut ilmu syar'i, mendengarkan Quran dan Sunnah, itu nikmat yang lebih besar, bahkan jauh lebih besar daripada nikmat harta yang Allah kasihkan kepada orang-orang. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang nikmat Al-Quran dalam surah Yunus, "Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Telah datang kepada kalian Al-Quran yang merupakan obat terhadap apa yang ada di dalam hati, sekaligus sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Kemudian Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, dengan karunia dan nikmat Allah tersebut, yakni Al-Quran, maka hendaknya mereka bergembira, karena itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke-8 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Al-Haditsus Tsamin an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla." Rawahul Bukhari wa Muslimun. Silakan ada yang menerjemahkan untuk kita. Baik, mungkin saya Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah.
menegakkan sholat, dan membayar zakat. Jika mereka melaksanakan hal tersebut, maka mereka telah memelihara harta dan darah mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 25 dan Muslim nomor 22. Jamil, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-8 ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putra Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ketika sahabat dan ayahnya adalah orang Islam, maka mendoakannya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kalau hanya dia yang masuk Islam, bukan bapaknya, maka hanya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Contoh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas putra Malik, semoga Allah meridhoinya, bukan meridhoi keduanya, karena Malik, yakni bapaknya Anas, mati dalam keadaan kafir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni putra dan bapak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan, maknanya yang memerintahkan adalah Allah, dan Nabi Muhammad adalah makmur yang diperintah. Karena Nabi makmur yang diperintah, maka ia bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan diperintah, tapi memerintah. Maka terkandung faedah bahwa pertama Allah yang memerintah, yang kedua Nabi tidak sampai pada tingkatan ketuhanan. Maka termasuk kebatilan orang-orang Nasara yang mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Bagaimana Nabi Isa menjadi Tuhan sementara Nabi Isa juga makan, juga minum, juga tidur, juga sakit, ya. Nabi Isa juga tidak bisa memberikan rezeki kepada manusia, tapi mereka disembah. Tapi beliau disembah oleh mereka. Aku diperintahkan, yakni Allah, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia. Manusia di sini karena bentuknya dia umum, maka mencakup semua orang di belahan bumi timur maupun belahan bumi barat. Dunia itu dalam hadis disebut dibagi menjadi dua, ya, bukan 4 bagian, 2 bagian, belahan bumi timur dan belahan bumi barat. Belahan bumi timur itu adalah di tengahnya itu adalah Jazirah Arabia. Kalau Ka'bah kita jadikan sebagai titik, maka sebagian timurnya itu adalah benua Asia, ya, dari Afghanistan, Pakistan, India, Jepang, nanti juga Australia, Indonesia, itu bagian timur. Yang kedua bagian barat. Bagian barat ini nanti Eropa, Amerika, Afrika, ya, ini bagian barat. Dan tidak disebut bagian utara dan selatan karena memang secara umum selatan dan utara itu dia tidak memanjang sebagaimana timur dengan barat. Nah, itu manusia secara umum, ya, mereka menempati bagian timur dan barat. Ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia, dari ujung ke ujung sampai hari kiamat. Ini diantara kekhususan Nabi, di mana beliau diutus untuk semua orang. Semua orang, berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, mereka hanya diutus untuk kaumnya. Kata Nabi SAW, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan
yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Di antaranya adalah bu'itsan nabiyyu ila qaumihi khassah. Setiap nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'istu ilan nasi kafah, sementara aku diutus untuk semua manusia. Maka orang-orang Nasoro, mereka tidak punya hak untuk menyebarkan agamanya kepada semua manusia. Mereka hanya diperbolehkan, mereka hanya berkewajiban menyampaikan dakwanya kepada Bani Israel saja. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lot. Tapi Nabi Ibrahim tidak memiliki kewajiban untuk mendakwai kaumnya Nabi Lot alaihi wassalam. Kembali ke sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk mendakwai semua manusia dari ujung barat sampai ujung timur. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Saba. Dan kami mengutus engkau wahai Muhammad untuk semua manusia sebagai pemberi kabar gembira maupun pemberi peringatan, yakni kabar gembira bagi yang beriman kepadamu dengan surga dan peringatan dengan neraka bagi yang menentang dakwamu. Nah, kembali ke hadis. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Lafal hadis adalah muqatalah, memerangi. Memerangi itu berbeda dengan membunuh. Apa perbedaan muqatalah memerangi dengan al-qatlu membunuh? Kalau membunuh, maka tujuan utamanya adalah menghilangkan nyawa. Kalau memerangi, tujuannya adalah membuat tunduk dan patuh. Bukan membunuh. Kalau ia sudah tunduk patuh, maka diangkat pedangnya. Maka diangkat peperangannya. Itu perbedaan ya antara peperangan memerangi dengan membunuh. Dan dakwah Nabi Muhammad SAW itu bukan dakwah untuk membunuh, tapi membuat orang itu tunduk dan patuh kepada agama Allah. Pertanyaan, bukankah memerangi itu juga bagian dari kata mereka ya tindak kezaliman kepada negara yang lainnya? Maka kita menjawab, dari zaman dahulu bahkan sampai zaman sekarang ya, setiap negara itu mereka ya melakukan ekspansi perluasan wilayah. Dan zaman dahulu juga kabilah-kabilah negara-negara adidaya seperti Romawi, Persia, mereka kaum yang zalim, yang suka berbuat zalim kepada negeri-negeri di sekitarnya, melakukan ekspansi, menyerangnya, menangkap, menjadikannya sebagai budak, menyita hartanya, dan seterusnya. Sehingga zaman dahulu peperangan itu perkara yang biasa dan perkara yang yang diakui oleh semua negara. Adapun Arab saat itu, Jazirah Arab ya, yang merupakan negara yang masih kecil ya di Madinah, yang diapit dengan dua negara adidaya, Persia di timur, Romawi di barat. Ya, itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua manusia hingga mereka tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bahwa inti dari memerangi adalah membuat musuh itu tunduk dan patuh, minimal tidak menyerang, tidak mengganggu dakwah Islam. Itu batas minimal dikatakan ia tunduk dan patuh. Ya, meskipun tidak mau masuk Islam maka tidak masalah. Ya, yang penting mereka tunduk patuh dan dibuktikan dengan membayar jizyah. Jizyah itu upeti yang harus dibayarkan tiap tahun sebagai bukti tunduk dan sebagai jaminan keamanan atas mereka. Kembali, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi semua manusia. Ya, baik kalau sekarang ya, baik benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia,
sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, ini syahadatain, kita mengenalnya dengan syahadatain. 2 kalimat syahadat. Menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Pertanyaan. Ungkapan aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi semua manusia hingga mereka bersyahadat menunjukkan bahwa yang diperangi ini adalah orang-orang non-muslim. Dan perang di sini bukan tujuan utamanya adalah membunuh ya, tapi membuat tunduk dan patuh. Jika mereka menyerang, maka diadakan peperangan. Apakah semua orang non-muslim diperangi dengan pedang? Jawabannya tidak. Orang kafir itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang kafir ahli zimmah. Orang kafir ahli zimmah. 3 yang pertama tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh hanya orang kafir yang keempat. Kafir harbi. Saya ulang ya. Orang kafir itu ada 4. Dan ini jika salah paham, nanti bisa menjadi teroris. Jika salah paham, terutama para pemuda-pemuda yang semangat berislam, jika salah paham kaidah ini, dia akan menjadi teroris. Orang kafir itu ada 4. Yang pertama, kafir zimmi. Yang kedua, kafir musta'man. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Yang keempat, kafir harbi. Nah, kafir harbi ini yang boleh diperangi. Yang pertama, kafir ahli zimmah. Kafir ahli zimmah. Ahli zimmah itu apa? Yaitu ahli zimmah secara bahasa artinya orang kafir yang dijamin. Zimmah artinya jaminan. Yakni dijamin aman. Orang kafir ini adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Mereka tinggal di sana dan mereka dijamin keamanannya dengan mereka tunduk kepada aturan negara Islam dan mereka membayar jizyah. Jizyah itu upeti atau pajak yang ditarik tiap tahun 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu sekitar 4/4 gram. Atau kalau sekarang 1 gramnya 1 jutaan ya, maka 4 jutaan. 4.250.000-an. Itu pajaknya. Tapi dulu kan nilai rupiah 500 ya per gram, sekarang naik ya jadi 1 jutaan 900-an lah. Nah, 1 gram emas. 1 gram emas. 1 gram. 1 dinar emas apa? 1 dinar emas itu 4/4 gram. Jika dia termasuk orang yang fakir, maka boleh setengahnya. Jika dia termasuk orang yang fakir, maka ditarik setengahnya. Jika memang sangat fakir sekali, dia dibebaskan, bahkan dikasih tunjangan oleh negara. Nah, kembali ke sini. Ini orang kafir zimmah yang tinggal di negeri kaum muslimin. Kalau di Indonesia itu mereka seperti orang-orang ya kebangsaan Chinese ya, orang-orang Amerika atau para yang mereka ber-KTP Indonesia. Artinya mereka adalah orang yang tinggal warga negara Indonesia. Mereka haram untuk dibunuh karena mereka termasuk orang kafir ahli zimmah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman dalam hadits Bukhari, man qatala rajulan min ahli zimmati lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina kharifa atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membunuh salah seorang dari ahli zimmah, orang kafir ahli zimmah, maka ia tidak akan mencium
aroma surga. Dan aromanya tercium secara perjalanan, tadi bukan arba'in ya, sab'ina kharifa, 70 tahun perjalanan. Kalau ada orang Islam membunuh orang kafir ahli zimmah, atau bahasa kita warga negara Indonesia yang kafir, maka dia diancam ya tidak mencium aroma surga secara 70 tahun. Apakah maknanya dia murtad? Jawabnya tidak. Maknanya adalah orang ini diancam tidak akan langsung masuk surga. Bagaimanapun juga orang beriman pasti masuk surga jika ia meninggal di atas tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Hadis ini maknanya adalah orang itu ya diancam transit di neraka dalam waktu yang lama sekali. Seolah-olah ya 70 tahun perjalanan. Ya. Tapi ancaman ini terkadang gugur ya. Mungkin orang itu punya amalan besar yang menghapus dosanya. Misalkan dia orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Mungkin dia punya amalan andalan yang besar pahalanya yang menghapus dosa-dosanya. Allahu a'lam. Ini yang pertama ya, orang kafir ahli zimmah. Yang kedua, orang kafir ya mu'ahad. Apa itu mu'ahad? Mu'ahad adalah orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan orang Islam. Misalkan zaman dahulu ya, Madinah itu kan sengketa sama orang-orang kafir Mekah, ya kan. Mereka sering perang, ya kan. Dalam Badar, dalam Uhud, mereka perang. Kemudian mereka mengadakan genjatan senjata, damailah sekian tahun, 10 tahun kalau nggak salah itu ketika peristiwa setahun sebelum umroh ya, umroh. Nah, singkat cerita bahwa pernah terjadi perjanjian damai, genjatan senjata antara Nabi dengan orang-orang Quraisy. Maka selama masa itu tidak boleh saling membunuh. Namanya mereka orang kafir mu'ahad. Kalau bertemu tidak boleh dibunuh. Ya. Wala tangqudul aimana ba'da tauqitiha. Kata Allah Ta'ala, janganlah kalian mengurai janji-janji kalian setelah kalian ikat dengan kuat. Allah melarang demikian. Wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila. Janganlah kalian menjual ya janji-janji Allah dengan harga yang murah untuk mencari dunia hingga ia membunuh orang kafir mu'ahad demi untuk meraih ghanimah yang ada pada dirinya, maka ini tidak diperbolehkan. Misalkan dalam kasus yang sekarang, misalkan Amerika berseteru dengan Indonesia. Lalu tiba-tiba mereka berdua mengatakan kita genjatan senjata selama 5 tahun. Berdamai selama 5 tahun. Maka selama itu tidak boleh mereka saling membunuh. Ya, kaum muslimin di Indonesia tidak boleh membunuh orang kafir di Amerika. Jika membunuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam tidak akan mencium aroma surga selama 40 tahun. Kalau yang tadi kafir dzimmi 70 tahun ya. Kalau kafir mu'ahad 40 tahun. Man qatala mu'ahadan ajulan mu'ahadan lam yarih raihatan jannah wa inna rihaha la yujatu min masirati arba'ina kharifa. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, mu'ahad secara bahasa artinya diikat, yakni terikat dengan perjanjian damai, maka ia tidak akan mencium aroma surga padahal aromanya tercium secara 40 tahun. 40 perjalanan. 40 tahun, 40 tahun. Kharif artinya tahun. Nah, yang ketiga, orang kafir musta'man. Orang kafir musta'man. Orang kafir musta'man adalah orang kafir dari negeri yang sedang perang bersama kaum muslimin. Misalkan, untuk sekarang ya, Suriah, negeri kaum muslimin, di sana
perang atau yang paling gampang aja, Palestina. Palestina sedang perang dengan orang-orang Yahudi. Gitu kan? Perang dengan orang-orang Yahudi. Nah, ketika ada salah seorang dari orang Yahudi itu, mereka ya kan meminta jaminan keamanan kepada salah seorang dari orang Palestina, lalu ia memberikan jaminan, maka jaminan keamanan ini mengikat untuk semua warga Palestina. Karena satu orang yang dari kaum muslimin yang memberikan ya jaminan keamanan, maka mengikat semua kaum muslimin yang ada di situ. Namanya orang kafir musta'man. Musta'man dari kata aman, meminta keamanan, jaminan keamanan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, ya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Jika ada salah seorang dari orang-orang musyrik meminta keamanan kepadamu wahai orang Islam, maka berilah ia keamanan dan tempatkan ia di tempat yang aman hingga ia bisa mendengarkan kalam Allah, karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Disebutkan sebuah riwayat, Ummu Hani radhiyallahu anha datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, gitu kan. Nah, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ibna akhi yaz'umu annahu qatilun ya fulanan ibnu Hubairah alladzi qad asyartuhu. Ya Rasulullah, putra ibuku yakni Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan akan membunuh si fulan yang telah aku beri jaminan keamanan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ajartu man ajarti ya ummahani. Aku telah memberikan jaminan kepada orang yang telah engkau beri jaminan wahai Ummu Hani. Nah, intinya bahwa ketika ada salah seorang dari kaum muslimin memberikan jaminan kepada salah seorang atau beberapa orang dari orang kafir yang sedang terlibat perang, maka jaminan keamanan ini mengikat semua kaum muslimin. Orang semacam ini tidak boleh dibunuh. Nah, sekarang tersisa yang terakhir, orang kafir harbi. Harbi artinya perang. Yakni orang kafir yang berada di medan perang. Merekalah yang boleh dibunuh. Ya, atau orang kafir yang secara terang-terangan memerangi Allah dan Rasul-Nya meskipun tidak di medan perang. Mereka juga diperbolehkan untuk dibunuh. Ya, kesimpulannya bahwa hadis ini berkaitan dengan orang kafir harbi, bukan orang kafir yang tiga, yakni ahli zimmah, mu'ahad, musta'man. Kita kembali ke hadis. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, maknanya kafir harbi, hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, wa yuqimus shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Ini artinya bahwa jika mereka belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka masih diperangi. Terus, jika mereka telah bersyahadat tapi tidak sholat, nah, apakah diperangi? Iya. Berdasarkan hadis ini dia diperangi. Ya. Pemimpin kaum muslimin jika melihat ada anggota rakyatnya yang tidak sholat, maka dia punya wewenang untuk menyuruhnya bertaubat. Jika ia tetap enggan untuk bertaubat, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman mati untuk si orang tersebut. Ini dalilnya, dan ini disebutkan dalam
kitab fikih Abu Syuja, ya, Matnu Al-Ghayah wa Taqrib. Di sana disebutkan tentang bab tentang masalah sholat, ya. Tarikus sholah, hukmu tarikis sholah, hukum orang yang meninggalkan sholat. Yakni hakim itu akan memintanya untuk bertaubat. Jika ia bertaubat kembali sholat maka dibiarkan. Tapi jika ia tetap bersikukuh, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman mati dan nanti akan dibunuh oleh pemerintah. Ingat ya, membunuh ini bukan haknya individu, tapi wewenangnya waliul amri, pemimpin kaum muslimin. Karena sholat itu adalah tiang agama yang paling besar setelah syahadatain. Tidak boleh seseorang itu meremehkannya. Kemudian, jika ia telah bersyahadat, telah sholat, tapi tidak mau membayar zakat, apakah juga dibunuh? Jawabannya iya, ini hadisnya. Saya ulang ya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, yakni kafir harbi, hingga mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat. Nah, sudah. Yang keempat, menunaikan zakat. Maka jika mereka tidak membayar zakat, maka pemimpin kaum muslimin boleh memerangi mereka. Ingat ya, bukan membunuh. Bedakan antara memerangi dengan membunuh. Kalau membunuh itu tujuan utamanya menghilangkan nyawa. Kalau memerangi tujuan utamanya adalah membuat tunduk dan patuh. Meskipun terkadang harus ada peperangan. Jika mereka membuat grup kelompok yang banyak. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an pernah memerangi sebuah kampung yang mereka menolak membayar zakat. Dalam hadis Bukhari. Ya, dalam hadis Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, setelah Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beberapa suku Arab mereka murtad. Dan sebagian yang lainnya menolak membayar zakat. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatiluhunna, demi Allah aku benar-benar akan memerangi mereka. Berkata Umar, wahai Abu Bakar, apakah kamu akan memerangi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengucapkannya, maka mereka telah terpelihara harta dan jiwanya. Abu Bakar mengatakan, demi Allah aku tidak akan memisahkan antara sholat dengan zakat. Dan ini sama-sama. Jika meninggalkan zakat aku perangi sebagaimana meninggalkan sholat. Lau mana'uni ana kon kanu yu'atunahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala dzalik. Seandainya mereka menolak membayar unta yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karena sebab itu. Maka diperangi mereka hingga mereka tunduk kepada kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, zakat ini zakat apa? Bukan zakat fitri, bukan ya, zakat mal. Ya, zakat mal. Zakat mal itu ada 5. Pertama, al-mawashi, binatang ternak. Binatang ternak itu ada 3, onta, sapi, kambing atau domba. Nah, kemudian yang kedua, asman, alat tukar, emas perak. Kalau sekarang rupiah lah, punya tabungan uang banyak. Terus yang ketiga adalah azuru, peternakan. Azuru ini pertanian. Seperti gandum, kalau sekarang beras, ya kan, beras. Kemudian
berikutnya adalah al-athman, buah-buahan, yakni kurma dan anggur. Yang kelima adalah rikaz. Rikaz itu barang temuan. Misalkan dapat harta yang terpendam di tanah, namanya rikaz. Dan jika telah mencapai nisab itu batas minimal dan telah bertahan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan. Ya, wajib dikeluarkan. Gampangnya gini, contoh, ketika punya onta 5 dan onta ini bertahan 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor kambing. Itu ya. Contoh yang lain, punya uang 100 juta dan ini sudah mencapai nisabnya. Nisab untuk harta itu ya kalau nggak salah 80 sekian gram. Maaf. Atau kalau ketika dikonversi sekitar 70 juta dan bertahan 1 tahun, ya kan? Maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Ini zakat yang wajib dikeluarkan. Begitu pula pada pertanian, kemudian buah-buahan maupun barang temuan rikaz, semuanya ada zakatnya. Nah, jika mereka tidak membayar zakatnya, maka pemimpin boleh memaksa mereka. Jika mereka melakukan perlawanan, terutama jika mereka berkelompok, maka pemimpin boleh memerangi mereka. Kemudian, kembali ke hadis. Fa'idha fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka telah melakukannya, syahadatain, salat, zakat, maka mereka telah terjaga darah mereka dan harta mereka, yakni tidak boleh dibunuh dan hartanya tidak boleh diambil. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, yakni ada orang Islam yang baik, syahadat, sholat, zakat, tapi boleh dibunuh. Siapakah mereka? Mereka adalah tiga orang ya, yang Nabi SAW sebutkan. As-saybuz zani, as-saybuz zani. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah dan berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, membunuh jiwa. Yang ketiga, al-mufariqu lil jama'ati, orang yang murtad. Ini 3 orang yang boleh dibunuh, dan yang membunuh itu adalah pemimpin. Dan nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini ya. Apakah asalnya itu demikian ataukah jika mereka bertobat mereka dibiarkan atau bagaimana? Itu ada pembahasannya pada hadis Ibnu Mas'ud yang akan datang. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka atas Allah Ta'ala. Artinya kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin itu hanya melihat zahirnya saja. Adapun isi hatinya hanya Allah yang tahu dan Allah yang akan menghisabnya. Seandainya dia masuk Islam, sholat, zakat hanya demi untuk menjaga hartanya dan nyawanya seperti orang-orang munafik, maka mereka diperlakukan sebagaimana zahirnya. Adapun isi hatinya nanti Allah yang akan menghisabnya sendiri. Itu maksudnya hadis ini. Allahu a'lam. Kemudian hadis ini saya simpulkan ya. Ada poin-poin penting dalam hadis ini. Yang pertama bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, yakni kafir harbi. Orang-orang kafir yang ada di medan peperangan
atau memusuhi Islam terang-terangan sampai mereka mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Artinya jika mereka belum sholat maka masih diperangi, dan jika mereka belum membayar zakat maka mereka juga diperangi. Fa'idha fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka melakukannya, maka mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dari kami, kecuali dengan hak Islam yang tadi saya sebutkan, orang yang berzina, orang yang membunuh orang Islam lainnya, maupun orang yang murtad. Dan hisab mereka atas Allah Ta'ala. Demikian yang bisa Ana sebutkan. Allahu a'lam. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Monggo pada teman-teman yang hadir, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa open mic atau menuliskannya di kolom chat. Monggo teman-teman, persilakan. Ya, orang kafir dari semenjak dahulu sampai sekarang itu sama ya. Dan di masa sekarang juga ada yang orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Seperti orang-orang Yahudi yang mereka memerangi warga Palestina muslimin, kaum muslimin Palestina. Dan juga orang-orang kafir Amerika, mereka memerangi kaum muslimin di Irak, di Suriah, di Afghanistan, ya, di Rusia. Dan juga orang-orang Syiah kafir murtad, mereka memerangi kaum muslimin di Suriah. Ya. Nah, orang semacam kafir, orang-orang kafir semacam ini, mereka adalah orang-orang kafir yang dimaksud oleh Nabi untuk dibunuh, diperangi. Adapun orang-orang kafir yang di Indonesia itu nggak masuk ya, nggak boleh diperangi, nggak boleh dibunuh. Maka kita mengingkari ya para pemuda-pemuda yang mereka terkena syubhat pemikiran, kerancuan pemikiran yang mereka melakukan pengeboman di hotel, di bar, dan semisalnya. Ini bagian dari penyimpangan dalam pemikiran. Nah, berikutnya bagaimana cara untuk berdakwah selain dengan pedang ya, karena pedang itu dilakukannya tidak di setiap tempat. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an sebagai jihad yang besar. Artinya jihad dengan Quran, dengan ilmu itu jauh lebih maslahat daripada dengan pedang. Antum thalibul ilmi dan menyebarkan ilmu itu jihad, dan termasuk fi sabilillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i bahwa fi sabilillah, maka ia dianggap fi sabilillah hatta yarji, hingga ia pulang. Kalau ia meninggal dalam keadaan thalibul ilmi,
maka sebagai syahid. Ya, maka jihad yang paling besar adalah jihad dengan ilmu, sabar dalam talibul ilmi, sabar untuk mengamalkannya, sabar untuk menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Itu jihad yang besar, melebihi jihad dengan pedang. Allahu a'lam. Ya, sama-sama. Baik, ini Ustaz, ada pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz. Izin bertanya, apakah pajak penghasilan atau gaji itu termasuk zakat mal wajib, Ustadz? Apakah ada zakat pada gaji gitu ya? Iya, Ustadz. Apakah ada zakat pada gaji? Jawabannya, pendapat yang terpilih bahwa gaji itu tidak ada zakatnya karena belum terpenuhi syaratnya. Pertama, syarat sebuah harta itu sebuah atau uang ya, uang itu kena zakat jika uang itu terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama mencapai nisab. Ya. Nisab dari uang itu diikutkan nisabnya emas, karena emas perak zaman dahulu adalah alat tukar. Sebagaimana demikian, maka uang juga sebagai alat tukar memiliki nisab yang sama dengan emas dan perak. Ketika telah mencapai nisab, katakanlah ya 80 juta dan bertahan setahun baru kena zakatnya. Adapun gaji kan baru 1 bulan, ya enggak? Maka tidak dibenarkan mengambil zakat dari gaji. Terutama jika pengambilannya dengan pemaksaan oleh sebuah perusahaan atas nama zakat gaji, maka ini bagian dari kezaliman. Terutama sekali jika yang bersangkutan itu merasa berat dan sangat membutuhkan harta tersebut. Maka tidak boleh perusahaan untuk memotong gaji mereka dengan alasan zakat profesi. Allahu ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada Mas Reno, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, masih dipersilahkan. Oke, mungkin kalau nggak ada, bisa saya bacakan kesimpulan pada kajian siang hari ini. Jadi pada siang hari ini itu kita membahas hadis ke-8 dari Arba'in Nawawi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat dan membayar zakat. Jika mereka melaksanakan hal tersebut, maka mereka telah memelihara harta dan darah mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan nisa mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Pertama di sini mengandung tentang kekhususan Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, sedangkan Nabi yang lain itu diutus untuk kaumnya saja. Seperti pada surat Saba ayat 28, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian inti dari memerangi pada hadis ini adalah membuat musuh tunduk dan patuh, minimal tidak memerangi dakwah, dan membayar jizyah sebagai bentuk patuh dan keamanan. Kemudian konteks yang diperangi pada hadis ini adalah orang-orang non-muslim,
tapi tidak semua diperangi karena orang-orang non-muslim atau kafir itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kafir zimmi, yaitu orang yang tinggal di negeri muslim dan dijamin keamanannya. Yang kedua kafir muahad, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslim. Yang ketiga kafir mustaman, yaitu orang yang datang dari negeri kafir tetapi mendapat jaminan. Dan yang keempat itu kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi muslim. Dan yang ini kafir yang boleh dibunuh, yaitu kafir harbi. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, Ustaz. Mungkin dari Ustaz masih ada yang ingin ditambahkan? Iya. Dari penjelasan hadis ini kita mendapatkan sebuah faedah yang juga besar, yaitu pentingnya kita berilmu ketika beragama. Terutama para pemuda yang semangat beragama, hendaknya memperbanyak thalibul ilmi agar tidak salah pemahaman. Dan juga jika thalibul ilmi mencari guru yang benar sehingga pemahamannya itu benar, sehingga bisa jauh dari orang-orang yang radikal dalam beragama, hingga mereka meniatkan baik tapi mereka melakukan kemungkaran demi kemungkaran yang itu pada dasarnya bisa merusak bangunan Islam, merusak citra Islam dan yang semisalnya. Saya akhiri di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz.